Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita market review Jumat 11 April 2025 ya. Yang pertama seperti biasa untuk gold. Nah ini yang kemarin kita tandain ya. Kemungkinan besar kalau area yang kemarin tembus, target berikutnya adalah all time high-nya kemarin di 3168 ini sudah kena kemarin ya. Nah berarti ini tetap buat harga all time high yang baru lagi. Target berikutnya di mana itu kalau di ini saya tutup. Target berikutnya di kalau yang harga market yang all time high seperti yang pernah saya bilang, target berikutnya tetap di angka bulan berikutnya setelah 3200 kena, berarti angka bulan berikutnya yang paling besar itu adalah di 3300, tapi sebelumnya di atasnya ada 3232 juga seperti yang kemarin pernah dia sempat merespon area di 3131 ya, angka berulang seperti itu adalah target-target berikut untuk di harga-harga all time high. Jadi sekarang harga di 3218, target berikutnya mungkin di 3232 angka berulang atau angka ganjil juga ya. Jadi bisa mungkin kalau misalkan kena 32 akan ada koreksi sedikit, tapi tetap secara keseluruhan angka round number berikutnya tetap di 3300 ini ya. Jadi kalau misalkan mau jangka panjang bisa tahan dan profitnya sampai 3300. Tapi kalau untuk intraday atau jangka pendek, kita target berikutnya adalah di level harga 3232, karena kalaupun dihitung berdasarkan pakai Fibonacci biasa kalau menganalisa market yang OTP ada yang menghitungnya itu pakai Fibonacci ya. Kalau saya tarik garis Fibonacci di sini, ketika dia pullback kemarin di sini, berarti nanti dia ekspansinya bisa sampai di Golden ratio yang di 1618 ini juga bertepatan dengan level harga 3300 ya. Jadi ini kemungkinan besar akan menjadi target harga berikutnya di 3300. Tapi mungkin nggak satu hari, mungkin bisa satu minggu atau 2 minggu ke depan. Tapi untuk target hariannya untuk hari ini mungkin bisa sampai di level harga 3232. Jadi kalau style tradingnya intraday, mungkin take profitnya bisa di 3232 dulu. Nanti ketika dia koreksi baru cari yang terbaik lagi di bawahnya, baru nanti take profitnya di 3300 kalau untuk yang kepanjang ya. Jadi seperti ini lebih diuntungkan untuk cari entry buy. Misalkan dari harga sekarang kena 3232, nanti baru lihat di atas 3232 apakah ada kayak sinyal untuk cari entry sell ya. Biasanya sih kalau sudah kena angka yang berulang, dia akan koreksi baru dia akan lanjut naik lagi ya. Jadi tetap seperti ini untuk di gold, karena nggak ada histori sebelumnya, level harga berikutnya tetap di angka berulang atau di angka genap ya. Ini untuk di gold. Berikutnya untuk di Euro USD. Nah ini untuk di Euro USD ini kemarin kita tandain targetnya sudah kena semua nih yang Euro USD ya. Ini high yang kemarin sudah kena, ini juga sudah kena, ini juga sudah kena. Ini high yang dahulunya sudah kena ya. Nah jadi untuk di Euro USD kan arahnya juga masih naik ya. Target berikutnya mungkin bisa sampai di garis kuning yang di atas ini. Ini di level harga 1.149 atau saya ketahui 1.15 ya, angka bulan juga. Ini sekarang harga masih di 1.13. Nah, jadi untuk hari ini syaratnya untuk di Euro USD kalau mau cari entry buy itu di mana? Itu nanti tunggu harga berada di sekitaran atau koreksi sedikit di level harga ini 1.124 atau 125 ya. Sekarang di 1.3, kemudian turun sedikit koreksi di sekitaran level harga 1.125. Baik di bawah sini stop lossnya 30 pips dan profitnya bisa di atas ini di 1.15 ya. Ini untuk Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. Ini GBP USD. Ini yang kemarin kita tandain ya, setelah dia turun akan pullback minimal sampai di level harga ini. Ini juga sudah kena. Jadi saya hapus dulu. Nah, jadi kalau yang saya lihat sih target berikutnya mungkin bisa tetap di high yang pernah dia buat ini di hari Kamis minggu lalu. Ini di level harga 1.32 ya. Sekarang harga masih di 1.3.
Jadi masih ada peluang untuk targetnya tetap di atas ini 1,32. Untuk buy di GBP USD hari ini itu nanti tunggu harga berada di sekitaran atau di bawah level harga ini sedikit, di sekitaran level harga 1,299 ya. Sekarang harga di 1,3 lebih. Tunggu harga turun sedikit di bawah level harga 1,299 atau di bawah 1,30, baru cari entry buy di sini untuk di GBP USD. Stop lossnya 50 pips, take profitnya kalau mau jangka panjang bisa di level harga ini di 1,32 ya. Jadi seperti ini untuk di GBP USD, arahnya juga masih naik ke atas. Berikutnya untuk di AUD USD. Aussie juga ini yang kita tandain kemarin ya. Setelah menembus low-nya ini biasa dia akan pullback minimal mungkin sampai ke garis kuning yang di atas ini, angka genapnya 0,62. Ini juga sudah kena ya, saya hapus dulu 62 ini kena. Nah, karena arahnya masih naik ke atas, target berikutnya di atas ini di level harga 0,639 atau 64 ya. Genapnya juga di 64, 0,64. Nah, berarti untuk hari ini syaratnya kalau mau cari entry buy di mana itu nanti tunggu harga berada atau di bawah low Asia yang tadi pagi dia buat ini. Ini di level harga 0,62 lagi ya. Angka kedapnya 62 lagi, jadi mungkin ada yang akan terlintas lagi di level harga 0,62. Jadi kalau nanti harga balik lagi ke level harga 0,62 baru cari entry buy lagi di sini di Tausi. Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di atas ini kalau mau panjang atau bisa diambil take profitnya sebagian kalau misalkan harga sudah menyentuh level harga ini di level harga 0,633 ya. 0,333 juga angka berulang, bisa TP di sini atau di paling tinggi ya di sini 0,4 ya. Jadi seperti ini arahnya juga masih naik untuk di Aussie USD. Berikutnya untuk di New Zealand USD. Nah, New Zealand ini sama dengan di Aussie mirip ya. Nah ini kalau nggak salah kita yang tandain kemarin ya, 0,58 angka genapnya juga untuk di New Zealand sama high yang pernah dia buat ini di level harga 0,585 ya. Jadi kemungkinan besar target berikutnya untuk di New Zealand USD itu di dua level harga ini karena 58 nya udah terlalu dekat. Mungkin kalau mau ambil TP di 58,5 di atasnya lagi ya. Untuk cari entry buy-nya di New Zealand USD itu nanti tunggu harga berada di sekitaran atau di bawah level harga ini. Ini yang 58 ya terlalu dekat, saya hapus dulu aja ya. Tunggu harga berada di sekitaran atau di bawah level harga 0,57666 atau 57777 di bawah situ. Angka berulang juga. Baru cari entry buy di bawah sini atau di sekitaran sini. Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di atas ini di 0,585 ya. Ini untuk New Zealand USD masih naik juga arahnya. Berikutnya lagi untuk di USD Yen. Nah ini kemarin kalau nggak salah sudah saya targetnya low yang kemarin dia buat lagi. Ini yang pertama setelah dia menembus high atau low sebelumnya ini, biasanya harga akan pullback. Ini yang kemarin dulu ya. Pullback sampai di atas ini, jika dia menembus high atau low yang sebelumnya ini, harga akan lanjut turun lagi, menembus low yang berikutnya lagi. Nah, karena ini low yang kemarin sudah ditembus lagi, sama seperti biasa ya, biasanya harga akan pullback atau uh, apa, uh, retrace dulu ya di sekitar sini, mungkin sampai di level harga di atas atau di sekitar yang ini saya hapus dulu. Nah, karena arahnya masih turun juga untuk di USD ya, berarti kalau mau cari entry sell bagusnya di mana nanti tunggu harga berada di garis kuning ini atau di level harga 145,6. Nah, harga dari harga sekarang itu biasanya akan pullback dulu sini nanti baru lanjut turun lagi. Jadi misalkan dari harga sekarang mau cari entry buy, take profitnya jangan terlalu jauh untuk di 145,6 karena kemungkinan dia akan pullback tapi bisa aja lanjut turun lagi ya. Jadi kalau mau lebih aman
entry-nya tunggu harga berada di sini. Kalau harga nggak berada di sini ya nggak usah entry ya, karena dia bisa aja lanjut turun lagi ya. Karena kalau cari entry buy di sini, ada resikonya tetap, tapi peluang dia untuk retrace juga ada, karena low yang sebelumnya ini sudah ditembus sama seperti yang sebelumnya ini ya. Jadi tinggal dipilih aja kalau mau cari entry buy di harga sekarang. Stop lossnya 70 pips atau 7 atau 50 pips sekitaran itu. Misalkan harga sekarang di 143,5. Berarti kalau mau cari entry buy, stop lossnya di 142,8 kalau 70 pips ya. TP-nya di 146,6. Nanti kalau di atas ini baru cari entry sell. Stop lossnya juga sama 70 pips. TP-nya yang di low ini. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk take profit dan posisinya ya. Ini untuk di USD ya. Lalu yang terakhir untuk di oil. Nah ini untuk di oil masih sama ya, masih berada di bawah 60,8 ini kan. Sekarang harga di 59,2, masih di bawah garis kuning ini. Jadi misalkan dari harga sekarang mencari entry buy di oil, stop lossnya 70 pips, take profitnya di atas ini di 69,9 atau di 70 ya, 64,9 atau di 65 ini ya. Jadi ini untuk di oil masih sama, kalau mencari entry buy di harga sekarang stop lossnya 70 pips, TP-nya di 65, level harga 65 ya. Ini untuk di oil masih sama. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.